Banyak channel YouTube yang sulit menembus angka 1000 subscriber, dan banyak YouTuber yang videonya sulit menembus angka 1000 view. Walaupun kalau ngeliat orang lain kelihatannya kayak gampang ya, bisa dapat ratusan ribu view, bahkan jutaan view. Ini apa algoritmanya pilih kasih, atau mereka punya trik rahasia? Menurut WiseAll, rata-rata ada sekitar 2.500 video baru diupload ke YouTube dalam setiap menit. Berarti dalam 24 jam, ada 3,6 juta video baru. Nah, dengan persaingan yang gila dan perubahan yang konstan, wajar kalau semakin hari YouTube semakin sulit. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Saya mulai YouTube dari nol di usia yang udah nggak muda. Saya bukan artis, bukan pejabat, bukan cendekiawan, tapi hanya orang biasa. Dan sebelumnya saya nggak punya background sama sekali dalam pembuatan video konten. Tapi alhamdulillah sekarang lagi OTW ke 200.000 subscriber, dan beberapa video saya ada yang view-nya lumayan tinggi. Channel saya bisa berkembang di YouTube di saat saya berhenti ngulik-ngulik algoritma. Pada saat itu saya menyadari bahwa ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kita bisa berkembang di YouTube. Dan saya akan bahas semuanya di video ini, termasuk validasi ide apakah bisa dapat view atau enggak, cara menarik perhatian penonton walaupun kita tidak terkenal, trik untuk membuat banyak orang penasaran, dan juga saya akan bongkar taktik viral YouTuber besar. Ada satu konsep sederhana yang sering dilupakan oleh banyak orang, padahal kita lakukan sehari-hari. Seperti di saat kita haus, terus ada air segalon, bukan berarti kita bakal minum air segalon itu sampai habis semuanya. Kita hanya minum sampai rasa haus itu hilang. 1 gelas, 2 gelas. Jika permintaan kita sudah terpenuhi atau terpuaskan, maka kita nggak akan minta lagi walaupun suplainya masih banyak. Kecuali nanti kalau pengen lagi. Dan ini sama halnya di saat seperti kita tidur, makan, nonton, dan lain-lain. Dan begitu juga dengan penonton di YouTube. Ini contoh beberapa video resep nasi goreng Solaria yang 2-3 tahun lalu memiliki demand tinggi. Sehingga videonya bisa dapat view tinggi karena pada saat itu supply-nya masih sedikit. Tapi kalau saat ini kita bikin konten yang sama, view-nya udah susah naik karena banyak penonton yang udah puas. Jadi demand-nya turun sementara supply-nya udah bertambah banyak. Sesuatu yang menarik lama-lama bisa jadi membosankan. Sesuatu yang luar biasa lama-lama akan menjadi biasa. Apalagi kalau udah terlalu banyak supply video-video yang berkualitas, itu lebih susah lagi. Jadi jangan ambil suatu topik tanpa melihat dulu tingkat persaingannya, tanpa melihat dulu apakah masih relevan atau enggak. Nah, tapi di sisi lain, topik yang supply videonya masih sedikit pun tetap bakal sepi jika demand atau permintaannya terlalu sedikit. Kita nggak bisa berharap video kita bisa dapat 1 juta view kalau yang peduli dengan topik tersebut cuma 100 orang. Jadi setiap menemukan ide konten baru, jangan langsung dibuat videonya. Tapi lakukan validasi terlebih dahulu. Apakah topiknya masih relevan? Apakah demand atau permintaannya tinggi? Apakah supply-nya udah terlalu banyak? Saya lakukan dulu pencarian di YouTube untuk ide konten yang ingin saya bikin. Kalau banyak video yang view-nya tinggi, ini pertanda adanya permintaan atau demand yang tinggi. Tapi kalau di bawahnya udah terlalu banyak video, apalagi rata-rata di uploadnya udah lebih dari setahun, kemungkinan supply-nya itu udah terlalu banyak atau udah nggak relevan. Supaya lebih akurat, kita harus filter berdasarkan tanggal upload. Coba aja dicek di beberapa jangka waktu berbeda, tapi jangan lebih dari setahun. Kalau misalkan rata-rata view-nya udah nggak terlalu besar, apalagi jumlah view-nya jauh lebih kecil dari jumlah subscriber, ini pertanda kalau demand-nya itu udah kecil. By the way, jumlah subscriber di sini bisa muncul kalau udah install vidIQ. Dan dengan vidIQ, kita juga dikasih info mengenai supply and demand. Ini nggak 100% akurat karena berdasarkan data di bulan sebelumnya, tapi bisa menjadi gambaran. Terus kalau di-scroll ke bawah sedikit, kita bisa lihat siapa saja top suppliernya. Nah, kira-kira apakah kita siap bersaing dengan mereka? Melakukan validasi supply and demand itu cuma langkah pertama. Nggak ngejamin juga kita bakal langsung bisa dapat view. Nah, untuk bisa dapat banyak view, kita harus ngerti cara memainkan the attention game. Saat seseorang masuk ke beranda YouTube, dia akan melihat banyak video dengan beragam topik, termasuk video-video dari channel kecil, sedang, besar, artis, dan juga luar negeri. Dengan kondisi tersebut, sangat memungkinkan video kita itu tampil bersebelahan dengan video dari channel besar, artis, atau video apapun yang lebih menarik. Kalau video kita ternyata kalah menarik, maka penonton akan memilih video yang lain. The attention game terbagi menjadi 3 bagian, menarik perhatian, mempertahankan perhatian, dan mengkonversi perhatian. Untuk berkembang di YouTube, ketiga-tiganya harus bisa dimainkan dengan baik. Kemampuan dalam menarik perhatian penting untuk bisa mendapatkan view. Sedangkan kemampuan dalam mempertahankan dan mengkonversi perhatian penting untuk bisa dapat subscriber, membangun komunitas, terus juga untuk bisa menambah jam tayang, serta untuk bisa bertahan lama di YouTube. Mari kita mulai dulu dengan cara menarik perhatian di YouTube.
Pertama, ketahui bahwa perhatian atau atensi itu terbatas. Kita nggak mungkin nonton 2 video sekaligus, apalagi 5 video sekaligus. Itu yang ada malah puyeng, bukannya terhibur. Nah, dan sama halnya di saat kalian memilih untuk nonton video ini, kalian nggak bisa memberikan perhatian kalian kepada video lain. Kecuali kalau udah beres nonton video ini. Itu pun kalau nggak ada urusan lain. Penonton tidak selalu memilih video berdasarkan topik, kebutuhan, atau kualitas, tapi mereka memilih secara bias. Saya sendiri sering masuk ke YouTube itu dengan tujuan untuk nonton video bisnis. Tapi pas masuk ke beranda YouTube, ada gambar pemersatu bangsa. Nah, saya malahan nonton video itu. Dan pas lihat di bagian rekomendasi video, ternyata banyak pemersatu bangsa lainnya. Nah, disitulah iman kita sebagai penonton goyah. Orang sering memilih secara spontan berdasarkan emosi. Kalian pun pas milih video di YouTube, pastinya nggak akan melakukan banyak pertimbangan dulu secara hati-hati atau dirapatin dulu. Tapi begitu ada thumbnail atau judul yang memicu emosi, itulah video yang kita pilih. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan penonton adalah ketakutan. Takut ketinggalan gosip terbaru, tren terbaru, atau video viral terbaru. Ini karena orang banyak yang FOMO, alias takut ketinggalan. Selain itu, penonton juga sering memilih video berdasarkan keakraban. Video dari orang terkenal yang sebetulnya biasa-biasa aja bisa mengalahkan video dari YouTuber kecil yang sebetulnya punya kualitas. Jadi di sini yang namanya branding itu berperan. Tapi saat channel kita masih baru atau belum berkembang, branding kita sebagai YouTuber itu lemah. Nggak ada yang tahu siapa kita dan nggak ada yang peduli juga dengan channel kita. Jadi kita harus menggunakan taktik untuk memicu emosi penonton. Nah, di YouTube kalian pasti tahu betapa pentingnya fungsi judul dan thumbnail, yaitu untuk membujuk penonton. Judul dan thumbnail bukan sekedar pelengkap, tapi harus bisa mempengaruhi pikiran penonton. Karena kalau mereka nggak terbujuk, mereka nggak akan ngeklik dan nggak akan nonton. Nah, untuk bikin thumbnail yang bisa mempengaruhi pikiran, kita harus cari framing dan angle videonya dulu. Angle yang menarik adalah angle yang bisa menimbulkan curiosity gap. Curiosity gap adalah gap atau celah yang ada di antara apa yang orang sudah tahu dan apa yang orang ingin tahu. Contohnya video ini mendapatkan 2,4 juta view. Judulnya adalah 7 trik sepak bola yang telah di-ban dari sepak bola selamanya. Trik sepak bola adalah hal yang telah diketahui oleh audiens sepak bola. Di thumbnailnya juga ada foto Ronaldinho. Penggemar sepak bola udah tahu banget kalau dia itu salah satu trickster terbaik di dunia sepak bola. Yang target audiensnya belum tahu apa aja 7 trik sepak bola yang telah di-ban. Dan ini menimbulkan gap informasi. Karena di benak target audiens bisa muncul lebih dari satu pertanyaan. Ini adalah contoh curiosity gap yang simple tapi efektif. Kenapa kafein eksis? Tentu kita udah tahu apa itu kafein. Tapi yang kita nggak tahu, kenapa eksistensi kafein itu adalah hal yang ternyata harus dipertanyakan. Terus di thumbnailnya ada gambar kambing. Apa hubungannya kafein sama kambing? Nah, kadang sesuatu yang biasa juga bisa ditwist sehingga bisa menimbulkan curiosity gap. Video Ryan Trahan ini mendapat hampir 7 juta view, padahal cuma cerita tentang bekerja di sebuah marine aquarium. Kalau judul videonya saya bekerja di marine aquarium atau keseruan bekerja di marine aquarium, videonya belum tentu dapat hampir 7 juta view. Tapi karena judulnya dibuat seperti ini, pekerjaan paling kotor di Amerika, jadinya bisa menimbulkan beberapa pertanyaan di benak viewer. Apakah menjadi tugas kebersihan? Tapi kalau dilihat di thumbnailnya, ternyata ada banyak ikan. Ini apakah jadi nelayan, apakah jual ikan di pasar, atau mancing di air keruh? Tentunya kalau kita pakai angle yang sudah sering dibahas oleh channel-channel lain, curiosity gap tersebut tidak akan terbentuk karena udah banyak orang yang tahu. Ini jadi balik lagi kepada supply. Taktik curiosity gap ini bisa diterapkan pada jenis channel apa aja. Tapi kalau untuk channel hiburan, memang nggak selalu banyak informasi baru. Nah, jadi untuk channel hiburan ada 2 opsi. Opsi pertama adalah menggabungkan edukasi dan entertainment, alias edutainment. Opsi kedua, menggunakan novelty sebagai unique angle. Novelty adalah hal baru yang tidak lazim. Contohnya video dari Diamond Dhaliwal ini sebetulnya cuma video di mana dia bermain FIFA. Tapi jadi tidak lazim karena tinggi Mbappe yang modifikasi jadi pemain raksasa. Sementara pemain lain berukuran normal. Dan ini jadinya menciptakan curiosity gap, gimana jadinya kalau seorang pemain dengan skill hebat dibuat raksasa. Kita memang harus banyak bereksperimen dulu untuk menemukan konsep dan format yang tepat untuk channel kita. Dan sama halnya dengan Ryan Trahan tadi, hal yang tidak terlalu aneh pun bisa di-framing agar terkesan tidak lazim. Contohnya YouTuber Kali Wakasa bikin video tentang bagaimana ia menyusul pacarnya yang lagi liburan. Yang namanya nyusul pacar liburan ke luar negeri itu sebetulnya bukan hal yang aneh, tapi videonya bisa dapat 4 juta karena judulnya dibuat seperti ini. Saya melakukan perjalanan sejauh 1250 mil atau sekitar 2000 km untuk mengejutkan pacar saya. Jadinya terdengar sedikit tidak lazim. Nah, masalah selanjutnya, penonton sering scroll cepat-cepat sehingga thumbnail video kita itu bisa luput dari tatapannya.
Ide konten dan judul yang menarik bisa jadi percuma kalau kelewat atau nggak kelihatan. Nah, supaya penonton berhenti nge-scroll dan mau ngelihat punya kita, gunakan warna terang dan berlawanan pada thumbnail. Walaupun menggunakan warna dasar gelap, tapi di thumbnailnya tetap harus ada warna terang yang kontras atau berlawanan dengan warna dominan yang digunakan. Kalau untuk video hiburan, lebih baik banyak pakai warna terang dan kontras seperti MrBeast. Buat thumbnail yang bersih, nggak perlu menampilkan banyak objek yang tidak perlu, dan jangan gunakan background yang terlalu sibuk. Nggak perlu ngulang judul video thumbnail, ini karena redundant dan cuma menuhin thumbnailnya aja. Terus kita juga nggak perlu nambah-nambahin teks yang nggak perlu, karena nggak akan dibaca juga oleh semua orang. Teks di thumbnail itu cukup digunakan untuk memberikan info tambahan supaya penonton jadi tambah penasaran. Dan sebetulnya banyak juga video-video di YouTube yang thumbnailnya berhasil menarik perhatian banyak orang, walaupun nggak ada teks sama sekali. Tapi kalau harus menggunakan teks, pastikan bisa dibaca dengan mudah, perhatikan ukurannya, dan gunakan warna yang berlawanan dengan background. Ukuran thumbnail YouTube itu 1280x720 pixel. Tapi kalau ditampilin di YouTube, ukurannya diperkecil, apalagi kalau penonton itu lihatnya di HP. Coba diupload dulu thumbnailnya ke thumbsup.tv, cek dan pastikan gambar serta teksnya terlihat dengan jelas. Pakai taktik curiosity gap atau juga novelty, terus juga mengoptimasi thumbnail supaya kelihatan jelas, kalian akan bisa terbantu dalam menembus persaingan di YouTube. CTR atau rasio klik tayang video kalian pun bisa meningkat. Tapi mungkin kalian sering ngalamin juga, CTR udah bagus, retensi udah bagus, cuma view-videonya tetap nggak terlalu tinggi. Nah, malahan semakin kesini itu malah makin menurun. Ini sebetulnya balik lagi kepada ukuran demand atau permintaan. Kalau kita lihat lagi video 7 trik sepak bola yang di-ban ini, videonya bisa dinikmati baik oleh pemain sepak bola dan juga penggemar sepak bola yang bukan atlet. Video ini juga tidak membahas satu klub spesifik, jadi tidak mentarget hanya penggemar klub tertentu saja. Bahkan orang yang jarang nonton bola pun, asalkan dia ngerti sedikit soal sepak bola, bisa tertarik untuk nonton video ini. Videonya Cleo Bakasa pun sama. Topik cinta, pacaran, dan liburan itu cukup universal, dan biasanya yang demen video seperti ini adalah anak muda. Nah, tapi kalau mau viral dengan topik edukasi, lakukan seperti video tentang kafein ini. Target audiensnya tidak spesifik ke satu grup saja, tapi mencakup orang-orang yang suka sejarah alam dan juga orang-orang yang tahu kafein. Karena memang banyak sekali orang di dunia yang mengkonsumsi kafein. Atau lakukan seperti Brandon Shepherd. Nah, dengan video-video desain grafis, Brandon Shepherd bisa sering viral. Padahal dia sebetulnya itu cuma bikin video rekaman layar aplikasi dengan menampilkan wajahnya. Jadi ini sebetulnya video tutorial yang sangat umum di YouTube. Tapi kenapa dia bisa sering viral? Pertama, Brandon memperluas jangkauan audiensnya dengan memanfaatkan logo-logo terkenal. Jadi di sini strateginya adalah mencari korelasi antara topik spesifik dengan suatu hal yang umum seperti pop culture atau brand-brand terkenal. Karena seperti saya bilang sebelumnya, orang sering memilih berdasarkan keakraban. Kedua, Brandon menggunakan taktik novelty, yaitu dengan memodifikasi logo brand terkenal sesuka hati dia. Thumbnailnya menggunakan format sebelum dan sesudah, tapi bagian sesudahnya diblurin untuk menciptakan curiosity gap. Nah, dari contoh-contoh konten tadi, yang kita lakukan itu bukan mencontek konten mereka, tapi mencoba memahami strategi dan taktik yang digunakan untuk memperbesar jangkauan audiens dan juga menciptakan curiosity gap. Skill dalam menarik perhatian banyak orang itu sangat penting, tapi perjalanan tidak berhenti sampai di sini. Yang perlu dikuasai selanjutnya adalah mempertahankan perhatian. Nah, saya sendiri sering lihat YouTuber yang fokus hanya untuk menarik perhatian pakai clickbait. Tapi isi videonya nggak benar-benar nepatin janji yang ada di judul dan di thumbnail. Dan banyak juga videonya itu yang agak kurang jelas. Nah, kalau kayak gitu, penonton mungkin banyak yang memilih untuk nonton, tapi mereka nggak akan bakalan subscribe. Dan mungkin nggak akan kembali lagi ke channel tersebut. Pada akhirnya, yang akan dinilai dan diingat penonton itu adalah videonya. Memang nggak akan semua penonton bakal suka atau subscribe. Tapi kalau kita berusaha mempertahankan perhatian, maka sebagian dari mereka akan subscribe dan menjadi penonton setia. Selain itu juga jam tayang kita bisa terbantu naik lebih cepat. Nah, penonton setia inilah yang akan membantu kalian bertahan lama di YouTube. Apalagi kalau kita bisa membangun branding yang baik di mata mereka. Branding itu bukan merek, branding adalah penilaian orang terhadap kita. Bisa dikatakan branding itu adalah cap yang melekat pada diri kita atau pada channel kita. Dan ini sama halnya juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya si Budi, dia anak pintar tapi jarang keluar rumah. Kalau si Anton, dia anak yang kurang jujur. Nah, tapi kalau si Jarwo, dia jarang keramas. Nah, di kehidupan sehari-hari kita suka ngecap kayak gitu kan. Tentunya penonton pun juga akan mengecap kita itu orang seperti apa atau channel seperti apa. Gimana caranya supaya penonton suka dengan video kita dan mau nonton sampai habis? Agar penonton mau bertahan, sebuah video itu harus dimulai dengan hook alias opening yang menarik.
Fungsi hook ini adalah menegaskan dan meyakinkan penonton kalau videonya itu adalah video yang bagus dan wajib ditonton sampai beres. Pada umumnya orang itu nggak mau dikasih tahu dan nggak mau dipaksa, jadi kita harus pakai taktik supaya mereka mau melanjutkan nonton. Nah, saya sendiri pernah bikin video yang membahas tentang hook, nanti linknya akan saya pasang di akhir video ini. Faktor penting lainnya adalah storytelling, tapi untuk dijelaskan secara detail tentunya butuh video tersendiri. Tapi simpelnya gini, setiap video itu pada dasarnya harus membawa penonton dari titik A ke titik B. Kita menggunakan hook di titik A alias awal video supaya penonton tertarik dan ingin tahu apa yang bakal ada di titik B atau di akhir video. Setelah hook, kita bisa melanjutkan dengan setup untuk memberi sedikit konteks kepada penonton supaya mereka punya gambaran kira-kira kemana mereka akan dibawa. Yang bisa menjadi masalah, di bagian tengah ini penonton bisa merasa bosan dan berhenti nonton videonya. Nah, supaya penonton gak cepat bosan, jadi bawa penonton ke jalan yang berliku dan penuh rintangan. Begitu penumpang mau merem, bawa ke tikungan tajam atau bawa ngebut. Coba tanyakan kepada diri kita, kira-kira apakah ada informasi-informasi lain yang harus dijelaskan untuk bisa mengerti apa yang ada di titik B? Apakah ada hal-hal yang harus dilakukan dulu untuk bisa sampai ke titik B? Bagian tengah ini bisa dibagi menjadi beberapa segmen pendek, lalu gunakan taktik curiosity gap setiap memulai segmen baru dengan menimbulkan pertanyaan di benak penonton. Nah, terus saat ngedit, variasikan juga pacingnya. Pacing itu kecepatan berpindah dari satu shot ke shot lainnya. Supaya bervariasi, pacing di video bisa berubah jadi santai, cepat, dan sedang-sedang saja. Nah, jadi kalian atur aja berdasarkan emosi yang ingin disampaikan. Setelah lebih mengerti caranya menarik perhatian dan juga mempertahankan perhatian, kita masih harus terus mengenali audiens kita secara kontinu. Jadi kita bisa terus bikin video-video yang membuat mereka kembali ke channel kita. Karena untuk mengkonversi jadi subscriber misalnya, atau jadi customer, itu harus lewat beberapa video dulu. YouTube itu adalah permainan jangka panjang, bukan hal yang bisa dikuasai dalam waktu cepat. Untuk benar-benar menguasai ilmu YouTube itu kita harus sering praktek, evaluasi, dan tentunya belajar secara kontinu.